what I should think. Point, point, baby, do what I could think. Point, 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 baby, do what I should. Hai semuanya. Jadi kita dari kelompok C4 mata kuliah Media Culture and Studies. Kita mau ngapain teman-teman? Mau ngomongin soal pertarungan identitas. Ya bener banget, kita mau ngomongin lagi dan juga kita mau sedikit mereview pertarungan identitas yang sudah diberikan materinya oleh Bu Persila, betul. Nah, jadi ngomongin pertarungan identitas, teman-teman sadar gak sih kalau misalkan banyaknya stereotip atau pandangan terhadap masyarakat terhadap minoritas. Misalkan laki-laki harus nonton film mobil-mobilan atau main mobil-mobilan. Nah, kalau misalkan perempuan itu harus nonton yang kayak misalkan Barbie atau masak-masakan. Tapi sebagian laki-laki juga mungkin tidak menutup kemungkinan untuk menonton film-film seperti Barbie, seperti hal-hal yang ditonton oleh perempuan. Maka dari itu ini ada bahasan dan ada kaitannya dengan pertarungan identitas. Untuk konsep pertarungan identitas akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Alia. Nah, buat kalian yang nggak ngerti apa sih pertarungan identitas itu, biar aku jelasin ya. Jadi pertarungan identitas itu adalah konsep yang mengacu pada konflik, negosiasi, dan perjuangan antara berbagai kelompok sosial maupun individu dalam mempresentasikan identitas mereka. Nah, ini tuh melibatkan gimana identitas mereka diakui, direpresentasikan, dan diterima dalam masyarakat. Next, siapa coba yang ngejelasin? Halo, aku Husnul. Di sini aku jelasin bahwa pertarungan identitas itu bisa kita ketemui di kelas sosial nih. Dalam kelas sosial ini kan kita menemui banyak kategori seperti orang-orang kaya, terus ada orang borjuis dan juga orang menengah, serta orang kelas bawah. Dalam hal ini mungkin kalau kita perhatiin kelas atas itu lebih banyak punya privilege untuk memilih masa depannya gitu. Dari segi kesehatan, terus pendidikan dan juga tempat tinggal gitu. Mereka lebih bisa memilih, misalnya dari segi pendidikan, mereka bisa memilih sekolah mungkin yang di sipil, tapi juga bisa yang juga di swasta karena mereka mempunyai privilege, punya uang gitu untuk bisa menempuh pendidikan di situ. Kalau menengah ini cenderung bisa mereka tidak bisa dibilang tidak terlalu miskin tapi juga tidak terlalu kaya, jadi tengah-tengah. Biasanya ini middle class ini yang mereka mempertanyakan identitasnya juga gitu karena mereka tidak bisa memilih secara gamblang karena keterbatasan ekonomi ada, tetapi mereka juga bercukupan. Dari dalam hal ini kaum menengah ini terbilang cukup stabil, tetapi juga mereka gak kaya-kaya banget. Lalu kelas bawah, dari kelas bawah ini atau orang yang tidak mampu, mereka cenderung tidak bisa memilih pilihannya karena keterbatasan biaya biasanya secara ekonomi. Dari pendidikan mereka harus memilih sekolah yang gratis, tapi di samping itu juga dari kesehatannya mereka juga memilih rumah sakit yang misalnya pakai BPJS. Sedangkan di sini kalau di Indonesia itu masih aja banyak kasus jika orang-orang yang tidak punya biaya ini tidak bisa memilih pilihannya secara bebas gitu. Jadi masih ada keterbatasan secara ekonomi. Jadi secara keseluruhan kelas sosial dari pertarungan identitas ini adalah dari segi ekonomi gitu, di highlightnya. Oke, selanjutnya teman saya. Hai. Nah, kalau tadi kalian udah bahas seputar tentang yang dijelasin sama teman-teman aku, kali ini aku mau bahas tentang pertarungan identitas dalam pandangan gender. Oke, jadi pertama-tama, pandangan gender itu mencerminkan perjuangan individu dan kelompok untuk mendapatkan pengakuan, hak, dan kesetaraan dalam masyarakat yang seringkali dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal dan stereotip gender gitu. Jadi, apa sih yang mau kita bahas sekarang? Jadi yang pertama, itu melibatkan upaya mengatasi diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, komunitas LGBTQ, dan individu non-biner dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
Nah, dalam konteks ini juga, feminisme dan gerakan sosial lain itu memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak gender dan mengubah struktur sosial yang tidak adil. Pertarungan identitas ini juga menyoroti pentingnya representasi yang adil dalam media, serta kebijakan undang-undang yang mendukung perlindungan dan pengakuan terhadap semua identitas gender. Sementara itu, pendekatan interseksional membantu memahami bagaimana identitas gender bersinggungan dengan faktor-faktor lain seperti ras, kelas, dan orientasi seksual, memperkaya diskusi dan solusi yang inklusif. Identitas gender itu merupakan pemahaman seseorang tentang diri mereka sendiri sebagai laki-laki, perempuan, keduanya, atau bahkan tidak sama sekali. Yang kedua, hak dan kesetaraan. Pertarungan ini seringkali melibatkan upaya untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang. Termasuk apa? Termasuk pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Perjuangan ini untuk hak perempuan, komunitas LGBTQ, dan kelompok non-biner adalah contoh dari upaya ini. Selanjutnya, ada representasi media. Apa itu representasi media? Representasi gender dalam media berpengaruh besar terhadap persepsi dan stereotip masyarakat. Isu-isu tersebut seperti bagaimana perempuan dan minoritas gender digambarkan dalam film, iklan, dan berita sangat penting dalam pertarungan identitas ini. Selanjutnya ada transgender dan non-biner. Individu transgender dan non-biner menghadapi tantangan unik dalam pengakuan dan penerimaan identitas mereka. Kenapa? Karena ini mencakup isu-isu seperti penggunaan nama dan pronomina yang sesuai, akses ke perawatan media yang afirmatif, dan perlindungan hukum. Lalu kita lanjut aja kali ya ke informasi selanjutnya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, jadi di sini aku sebagai Lina. Ini aku akan menjelaskan pertarungan identitas dalam ras dan etnis. Oke, jadi perjuangan identitas LGBT ini dalam pandangan ras dan etnis tuh sangat kompleks ya menurut aku. Karena mereka tuh sering banget mengalami diskriminasi di lingkungan sekitar. Banyak yang nggak mau untuk menerima mereka, banyak pro dan kontra untuk menerima adanya LGBTQ ini. Nah, perjuangan identitas dalam komunikasi LGBTQ itu memiliki kompleksitas yang emang lebih dikaitkan sama ras dan etnis. Hal ini tuh disebabkan karena tiap individu dari LGBTQ ini punya pengalaman dan persimpangan seksual kayak gitu yang unik hitungannya ya. Jadi itu tuh bisa mempengaruhi cara mereka, gimana cara mereka dalam menghadapi yang namanya diskriminasi, kayak menyindir-sindir ataupun hinaan-hinaan publik, stigma dan penerimaan masyarakat tuh kayak gimana. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang ngebahas tentang ini. Jadi ada yang pertama tuh interseksualitas atau seksialitas itu. Jadi yang pertama itu individu LGBTQ itu nggak hanya menghadapi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual mereka atau identitas gender mereka, tapi mereka juga berdasarkan ras, etnis, kelas sosial, agama, dan faktor yang lainnya. Pengalaman mereka ini seringkali ada kombinasi dari berbagai bentuk diskriminasi yang dikenal sebagai interseksialitas. Contohnya mungkin LGBTQ yang memiliki ras atau kulit hitam ini, jadi mereka membatasi layanan-layanan untuk para pekerja kantornya dibandingkan dengan orang yang memiliki kulit putih tapi tetap LGBT gitu. Yang kedua ada norma dan tradisi budaya. Jadi norma dan tradisi budaya ini di beberapa komunitas etnis dan ras mungkin tidak menerima atau bahkan memusuhi LGBTQ. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan penolakan dari keluarga ataupun komunitas itu sendiri. Terus adanya isolasi sosial dan tekanan untuk menyesuaikan diri sama norma heteronormatif. LGBTQ ini dari komunitas minoritas mungkin ya. Jadi merasa terjebak antara identitas mereka dan budaya asal mereka yang dapat mengakibatkan adanya masalah kesehatan mental atau yang namanya depresi. Lalu penting banget untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan mental untuk para LGBTQ, kelompok pendukung dan sumber daya lainnya yang mempertimbangkan kebutuhan unik LGBTQ ini dari berbagai ras dan etnis. Lalu untuk poin yang terakhir mungkin ada perjuangan ganda. Nah, LGBTQ dari komunitas yang minoritas ini seringkali harus berjuang melawan diskriminasi atau stigma masyarakat dari berbagai tingkatan, yaitu berdasarkan ras, etnis, orientasi seksual,
ataupun identitas gender. Jadi perjuangan ganda ini dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental, bisa bikin depresi ataupun kesehatan mental lainnya yang signifikan. Terus bisa mengganggu kesejahteraan juga dan kualitas hidup mereka tuh kayak gimana. Nah, penting juga untuk mengakui dan mengatasi perjuangan ganda ini dalam upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Oke, sekian, mungkin penjelasan selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertarungan identitas dalam segi agama. Ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam konteks agama ini sering melibatkan konflik antara kelompok yang berbeda keyakinan atau interpretasi agama, serta antara kelompok agama dan sekuler. Lalu faktor-faktor pemicu pertarungan identitas dalam segi agama terdapat beberapa faktor. Yang pertama ada globalisasi, lalu yang kedua ada politik, yang ketiga ada migrasi, lalu selanjutnya ada teknologi informasi. Dari faktor globalisasi, dengan adanya pertemuan budaya yang intens dapat menimbulkan konflik identitas ketika kelompok merasa identitas religius mereka terancam. Lalu yang kedua politik, pemerintah atau partai politik dapat mengeksploitasi identitas agama untuk kepentingan politik memicu ketegangan antar kelompok. Lalu yang ketiga, faktor migrasi, adanya perpindahan penduduk antar negara atau daerah dapat membawa perbedaan agama yang cukup signifikan. Lalu selanjutnya teknologi informasi, media sosial dan internet mempercepat penyebaran ideologi dan informasi yang dapat memperkuat atau memperburuk konflik identitas. Lalu selanjutnya apa sih dampak dari pertarungan identitas dalam segi agama? Jadi dari dampak sosialnya, meningkatnya segregasi dan polarisasi di masyarakat, diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Lalu selanjutnya dampak ekonomi, yaitu gangguan pada aktivitas ekonomi karena konflik, pengungsi dan pemindahan penduduk. Lalu selanjutnya ada dampak politik, yaitu ketidakstabilan politik, kebijakan diskriminatif dan krisis kepemimpinan. Lalu contoh-contohnya apa sih? Contoh-contoh pertarungan identitas dalam segi agama, yaitu yang pertama ada di Timur Tengah, yaitu konflik antara Sunni dan Syiah, terutama di negara-negara seperti Irak dan Yaman. Lalu selanjutnya di Indonesia sendiri, ketegangan antar kelompok agama dalam konteks pluralisme agama dan kebinekaan termasuk insiden intoleransi dan kekerasan. Lalu selanjutnya strategi penyelesaian konflik. Yang pertama dapat dilakukan dialog antar agama, membuka ruang untuk komunikasi dan kerjasama antara berbagai kelompok agama. Lalu selanjutnya dalam segi pendidikan meningkatkan pemahaman tentang toleransi dan keragaman sejak dini. Jadi pertarungan identitas dalam segi agama merupakan isu yang menantang. Namun dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama berbagai pihak, konflik dapat dikelola dan solusi yang damai dapat dicapai. Oke, cukup sekian dari aku balikin ke teman aku lagi, oke? Wah, good job. Jadi teman-teman aku ada Alia, Husnul, Lukman, Ilda dan juga Lina sudah menjelaskan dari masing-masing POV atau pandangan mengenai pertarungan identitas dari ras, etnis, kelas sosial, agama maupun gender. Nah, jadi aku sedikit mau follow up lagi atau sedikit mau reminder, teman-teman harus paham, kita semua harus paham bahwa pertarungan gender bisa disimpulkan merupakan suatu fenomena yang kompleks ya teman-teman, yang melibatkan banyak faktor. Kayak tadi kekuasaan, kelas sosial, gender, representasi, dan juga pengakuan di masyarakat. Nah, jadi apa sih hubungan pertarungan identitas dengan media, culture and studies atau mata kuliah kita ini? Jadi media itu memainkan peran penting untuk pertarungan ini dengan mempengaruhi bagaimana identitas diakui di suatu kelas sosial atau dipahami dan diterima dalam suatu masyarakat gitu teman-teman. Kemudian memahami pertarungan identitas membantu saya, membantu teman-teman semua untuk mengenali dinamika kekuasaan yang ada dan bekerja yang menuju representasi yang lebih adil dan juga tentunya inklusif ya teman-teman dalam semua aspek kehidupan sosial. Jadi nggak hanya budaya, nggak hanya etnik, nggak hanya ras, agama. Jadi semuanya tuh harus setara, harus adil seperti itu. Nah, mungkin sekian pembahasan dari kami mengenai pertarungan identitas. Maka dari itu mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku Satria, Aku Alia, Aku Husnul, aku Lukman, aku Ilda. Aku Lina. kita pamit. Dadah. Terima kasih.